Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-qail, inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendalam rasa syukur kita kehadiratnya yang senantiasa melimpahkan rahmatnya yang kita sadari, bahkan kita belum minta saja Allah senantiasa kasihkan ke kita, melebihi dari yang kita minta. Ayo kita balas dengan menambah kesyukuran atas segala nikmatnya. Pemirsa sekalian, seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu selalu ada dua dimensi. Dimensi vertikalnya, niat kita kepada Allah. Ini menjadi syarat sahnya ibadah itu. Seluruh ibadah apa saja akan sia-sia kalau niatnya tidak hanya karena Allah. Ibadah apa saja. Itu dimensi pertama. Dimensi keduanya adalah Allah itu selalu mau ada aspek sesama makhluknya. Kita istilahkan dengan tanggung jawab sosial. Jadi ibadah apa saja tadi selalu ada dimensi hanya mencari ridha Allah. Tapi prosesnya itu kalau kita perhatikan dalil-dalil baik Quran maupun Sunnah, pasti harus ada kesesama makhluknya Allah. Kaitannya dengan kurban, saya bacakan dalil masyhurnya ke kita sekalian. Dalam surah Al-Kautsar, Allah berfirman seperti ini. Inna, sesungguhnya kami. Kenapa pakai kami itu? Karena begini, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, memberikan kepadamu nikmat. Maksudnya, kan Allah kan tidak berkata ini saya yang berikan. Karena Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, itu mulai dari mau belajar sampai berilmu, ilmunya punya profesi, akhirnya murah rezekinya, banyak rezekinya. Itu Allah punya kehendak, tapi melibatkan kita dengan belajar dan bekerja keras. Inna a'tainaka al-kautsar, nikmat yang banyak. Karena banyak nikmat yang Allah anugerahkan ke kita, jadi ini kan kesadarannya dari sini dulu, bahwa nikmat itu, nikmat yang banyak itu Allah. Kalau begitu, respon, jawab nikmat Allah itu, fasalli, sholatlah. Ini dimensinya vertikal, hanya kepada Allah. Tapi tidak sampai di situ. Allah langsung sambung. Wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban itu apa? Pasti bukan hanya diri sendiri, tapi untuk keluargamu, kerabatmu, dan seluruh yang mustahik. Ayat ini, wanhar, berkurbanlah. Ini menegaskan bahwa ibadah kepada Allah, lebih khusus kurban ini, harus diterjemahkan, di breakdown baik-baik. Bahwa ini adalah tanggung jawab, amanah dari Allah sebagai syukur untuk merespon, berkasih sayang kepada sesama makhluknya, terutama sesama manusia.
Itulah sebabnya pemirsa sekalian, Nabi tegaskan dalam hadisnya, ini namanya surah Al-Kautsar atau firman Allah di ayat 1, 2, 3 itu dibayan, ditafsir oleh Nabi sendiri lewat hadisnya, dijelaskan. Nabi tegaskan, man kana lahu sa'ah, siapa yang memiliki kemampuan. Siapa yang memiliki kemampuan? Tidak semuanya pemirsa sekalian. Tidak semua kita bisa berkurban, minimal yang urungan. Banyak yang tidak mampu. Maka barang siapa yang punya kemampuan karena Allah kasih kecerdasan dia berijtihad, belajar sungguh-sungguh. Dia berkata dulu, orang tuanya bilang begini, tidak ada masa depanmu nak, kalau kau tidak tabah belajar hari ini. Insya Allah dengan kau belajar, kau akan bisa berguna, bekerja, dan pada akhirnya ada profesi. Adalah rezeki. Kira-kira itu. Ini, man kana lahu sa'ah falam yudahi. Tapi dia tidak berkurban. Tidak memotong hewan kurban itu. Fala yaqribanna. Nabi tegaskan, jangan dekat musallana, tempat sholat kami. Marahkah Nabi? Yang jelas Nabi statementkan begitu. Kalau ada orang yang dikasih keleluasaan oleh Allah lalu dia lupa, dia tidak cepat mendaftar, diabaikan karena dia sudah mapan hidupnya misalnya ini. Sa'atun. Tapi tidak berkurban, tidak mendaftar. Maka Nabi tidak usah ikut sholat. Kan orang kalau sholat duhanya itu kan ramai sekali. Harus di lapangan. Begitu ramainya. Fala yaqribanna musallana. Artinya, ibadah kepada Allah baik sholatnya maupun berkurbannya juga ibadah. Ada nuansanya juga kepada Allah, memotongnya. Itu ada. Lalu tanggung jawab kepada sesama. Di sini butuh manajemen yang baik, pengaturan yang baik agar ibadah ini rapi sesuai tujuan syariatnya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan surah Al-Kautsar yang menyadarkan kita betul bahwa Allah lah yang memberikan kesempatan kita belajar, kita bersungguh-sungguh, kita beradab untuk bisa mengekspresikan ilmu sedikit yang kita pelajari sehingga bisa bergabung di sebuah tempat kerja lalu ada rezeki. Maknanya adalah itu harus kita bersyukur dan melakukan ibadah kurban ini dan mengaturnya secara baik. Pengaturan kurban begini. Era kita itu kan selalu berubah, dinamis. Harus tajam kemampuan kita melihat, mensyukuri nikmat Allah tadi terhadap kebutuhan sesama. Bagus kalau banyak yang merasa mampu, bukan untuk sombong. Di era sekarang, di bangsa kita ini, terpengaruh oleh situasi global. Negara kita terpaksa, mudah-mudahan segera keluar dari efisiensi ini. Dunia global berpengaruh memang. Tapi yang harus disadari, bangsa ini harus berdaya. Efisiensinya mudah-mudahan tidak berkelanjutan, karena banyak yang korban dibawa. Ya. Nah, bagi yang mampu harus paham ini bahwa kita berkorban itu untuk bagi orang-orang yang memang qani awal mu'tar. Orang yang kesulitan dan bahkan darurat. Ada ini.
Jadi ibaratnya begini, kalau sebelum efisiensi negara ini dulu, sekian ribu orang berkurban di masing-masing lokasi, di ratusan kalau di masing-masing masjid. Maka di era sekarang, mudah-mudahan tidak semua qani awal mu'tar. Dia harus makin banyak yang berniat berkurban. Di sini juga butuh pengelolaan yang baik. Lebih cepat disosialisasikan, lebih bagus. Nah, kalau ini makin banyak orang yang berkurban, itu sangat dibuka dengan cara yang baik. Mulai pendaftarannya, dijelaskan baik-baik, survei harga daging kurban itu. Panitia masjid, Dewan Kesejahteraan Kemakmuran Masjid itu harus belajar fikih kurban. Selain yang talaki di masing-masing masjid kita, alhamdulillah ya, umat masih sangat percaya, masih karamah itu masjid. Kalau masjidnya mampu memfasilitasi umat, tahu seluk-beluk kurban dan dibuka, harganya sekian. Saya tambah pemirsa sekalian. Pengurus masjid atau panitia kurban itu harus menghitung dengan baik. Karena kan kita tahu kurban itu tidak boleh ada yang diambil menjadi pembiayaan proses kurban. Maka panitia masjid kalau mensurvei misalnya yang urunan 7 orang, maka sampaikan bahwa untuk dapat usia sekian, sapi sekian yang memenuhi syarat kurban, kira-kira kilonya sekian, harganya sekian. Taruhlah misalnya 1,7 juta misal, atau kita bulatkan 2 aja deh kurbannya. Nah ini tidak boleh ada yang keluar. Maka pengurus masjid harus dengan sangat agama, prinsip syariah sampaikan, tidak ada yang bisa dijual. Tidak bisa dagingnya dipakai ke pekerja karena kami hanya panitia tidak mampu menumbangkan itu sapi. Misalnya nih, tidak semua ahli. Maka kepada yang ahli menjatuhkan, kepada ahli menguliti, kepada yang bekerja itu, berarti ada biaya operasional. Saya contohkan saja menyebut, dihitung saja. Kalau biaya operasionalnya itu 3 juta, itu yang dibagi. Berapa yang dikasih kepada, diinkludkan di dalam all in. Kurban satu sapi, harga awalnya hanya badannya sapi itu 2 juta, tapi ada biaya operasional, ini lagi dibagi. Taruhlah misalnya sekian ratus ribu, menjadi ditambah, disampaikan, saya terbuka itu, nyaman ini barang. Nah kalau ini aman, ini harus ya, ayo para relawan, bantu orang yang berkurban, agar dia ikhlas, agar berkah, karena ini bukan hanya makannya, ini mau tanggung jawab sosial, agar merata, jangan ada yang dominan, bersyukurlah. Jadi relawan kalau merasa relawan, ya menawarkan diri, jangan bekerja kalau tidak didaftar. Maaf ini, karena ada biasa. Kenapa ini? Karena dia harus terbagi secara baik sebagai tanggung jawab sosial. Pemerintah sekarang itu ada hitung-hitungan, disosialisasikan bahwa kalau daging kurban dihitung dari jamaah haji saja, misalnya Indonesia 210 ribu jamaah hajinya, misal ini. Maka kalau ini semuanya berkurban, sekian ribu orang yang bisa dibantu. Hitung-hitungannya begitu. Kalau di sebuah lokasi diadakan kurban, memotong, taruhlah misalnya 10, banyak sekali yang bisa. Pokoknya 2-3 hari makan daging semuanya. Di sebuah masjid, apalagi ada masjid. Jarang masjid di Makassar yang dibawa 10 ekor. Ada bahkan yang sampai 30, ada yang 50 di sebuah masjid. Ini kalau terbagi sebagai tanggung jawab sosial, maka dia akan dirasakan oleh fakir dan miskin. Tapi saya tambahkan pemirsa sekalian, daging kurban itu dibagi kepada
sepertiga-sepertiga. Apa maksudnya Ustaz sepertiga-sepertiga itu? Pertama, sepertiga kepada pengurban. Sepertiga, kita bawa langsung ke fakir miskin deh. Sepertiga untuk fakir miskin. Sepertiga lagi untuk yang nuansa hadiah, orang bilang silaturahim. Kalau fakir dan miskin jelas, tidak ada terjemahan. Fakir, miskin. Harus ada data di panitia. Kalau pengorban tadi jelas karena disunahkan. Jadi pemirsa sekalian, walau banyak di antara kaum muslimin itu yang sudah Allah sejahterakan, seluruh makanannya dia sudah justru menghindari daging, jangan tidak makan. Karena ini justru dianjurkan oleh Nabi sebagai bentuk kesyukuran mengalirkan darah itu. Yang ketiga, yang hadiah tadi yang nuansanya silaturahim, boleh kepada yang tidak terlalu fakir dan miskin untuk membangun komunikasi. Karena di sini kekuatan umat Islam. Boleh saling memberikan sejawat boleh. Agar, karena yang dibutuhkan umat Islam itu kan syiarnya, komunikasinya. Bahkan dibutuhkan pertemuan antar ormas untuk qawiyu haibatul Islam itu. Silaturahim harus terjalin. Sehingga boleh dibagikan hewan kurban itu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kurban seperti ajaran dasarnya tadi agar kepada sesama manusia. Jadi dia menjadi ibadah kepada Allah dan juga tanggung jawab sosial. Ini yang harus dimanage dengan baik. Apa yang bisa muncul dari tanggung jawab sosial ini? Pertama ya, luar biasa saudara-saudara kita dibantu, saling bantu. Yang bisa terbangun ekonominya, bahkan bisa menjadi sebuah profesi. Kan kurban itu harus sapi, kambing yang populer di kita di Sulawesi itu adalah tidak boleh yang ada cacatnya. Apa artinya? Maka pengembala, pekerja ya, peternak itu harus menjadi profesi yang baik. Makin dikelola secara profesional ini, tanpa sadar ini, jadi bukan hanya ibadahnya motong dan beli, bukan. Maka ibadah juga, tanggung jawab juga di sebuah daerah. Taruh misalnya kita langsung sebut Sulawesi. Kalau tidak mengimpor sapi dari luar Sulawesi, ini bagian dari sosial. Oke, harus banyak daerah yang makin bagus pengelolaan ternaknya. Jangan ngambil dari luar dulu lah. Kan prinsip kurban itu, di mana dibaginya ini kurban? Kembali dulu ke sini. Kepada diambil dari orang yang mampu di situ. Orang kaya di situ. Di satu masjid, di situ jamaah masjid. Dibagi kepada fakirnya di situ. Kalau konsep ini berjalan, maka masjid A di sebelah, di perumahan sebelah, masjid B, C, itu semuanya tanpa harus jauh, masuk semua. Ini kalau dikembangkan. Kalau kita ngambil dari mana? Berdayakan. Masa peternak yang ada di daerah dekat Makassar menjadi tidak laku sapinya karena semuanya mengambil dari luar? Ini mana sosialnya ini? Mana konsep pembangunan di dalamnya? Harus ada. Ini tanggung jawab sosial. Jadi bukan, sekali lagi saya ulang, bukan hanya ibadah saat motongnya saja, harus memberdayakan. Kan banyak pekerja di situ. Peternak lokal ada di dalamnya. Pekerja juga banyak di dalamnya. Maka sabarlah kalau banyak relawan tadi sesuai kebutuhan itu kan jadi bukan hanya dagingnya.
Yang bekerja juga itu kan menjadi dapat biaya tadi. Asal menjadi efisien dan efektif. Jadi luar biasa ya kita bicara di tanggung jawab sosial sebuah ibadah itu. Karena dampaknya ada. Kita lanjut pemirsa sekalian. Saya sempat menyebut tadi tentang kurbannya haji. Kalau Indonesia misalnya bisa menjelaskan secara baik, misalnya dengan pemerintah Saudi, dan dikaji dari syar'i fiqihnya, bukan hanya kepentingan bisnisnya. Andai kata itu bisa jamaah haji mengeluarkan, ini kita serahkan ke ulama-ulama karisma kita ya, bagaimana kurbannya. Kalau damkam memang harus di sana karena nanti melanggar baru di sana. Jangan disengaja untuk melanggar sehingga damnya dibayar memang di luar tanah Arab, tanah suci. Ini luar biasa. Pemikiran seperti ini sudah mulai dikaji. Boleh tidak orang yang berkurban itu sudah titip, sudah banyak yang amalkan. Bagaimana damnya ya Ustaz? Nah, banyak jamaah haji kita yang berbagai sebab sehingga harus bayar dam. Kalau dilakukan di sini, itu tidak hanya kita yang memutuskan. Kalau kebutuhannya pasti lebih banyak di sini yang butuh daging itu dibanding orang sana. Oh, sepanjang tahun mereka. Boleh tidaknya itu harus ada komunikasi lewat pemerintah kita dalam ini Kementerian Haji dan pemerintah Saudi. Boleh jadi fikihnya lalu komunikasi antar pemerintahnya. Saya kira dunia Islam lewat diskusi-diskusi, forum-forum ulama dunia, terutama Rabitah Alam Islam itu, sudah mulai memikir dan mendistribusikan kepada negara-negara yang sangat butuh asupan, terutama daerah-daerah yang dilanda perang. Betapa sulitnya mereka. Nah, seperti ini yang harus berkembang, memaknai bahwa dalam ibadah kurban itu ada tanggung jawab sosial, itu yang harus dilihat. Maka selalu mengingat prioritas pembagiannya. Di mana daerah yang paling butuh, itu yang paling kita kasih. Di sini harus ada tanggung jawab bersama manajemen, bersama pemerintah agama dan pemerintah lingkungan. Data harus tercatat secara baik. Karena pendistribusian dalam Islam itu, baik zakat maupun ibadah lain termasuk kurban, 3 tingkatan. Siapa mereka? Pertama, pembagiannya itu ada namanya daruri. Kalau orang tidak pernah pergi meminta, tapi dia kita tahu berada di sebuah di pemukiman yang kumuh, boleh jadi ada orang yang malu di dalamnya meminta kasihan. Atau sekalian terlalu udzur, sehingga dia tidak keluar minta-minta. Data pemerintah harus jelas. Ini daruri, ini yang kasih duluan. Kalau darurinya sudah terdata semua, maka masuk kelompok yang kedua. Siapa yang kedua? Hajiyah, yang butuh. Yang meminta-minta itu butuh itu. Termasuk kita ya, mungkin butuh, kebutuhan. Jadi pertama ya, pemberian apapun harus ada prinsipnya. Daruri, darurat bagi dia tidak. Siapa yang tahu tidak? Data. Kemudian haji ya, kebutuhan. Tingkatnya di sini macam-macam. Ada yang sangat butuh, ada yang memang ya kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ya sabar lagi. Kemudian yang ketiga adalah tahsini. Jadi kaidah fikih itu, usul fikih itu 3 tingkatan daruri, haji ya, tahsini. Tahsini apa ini? Bagi dia sudah merupakan kelolaan, misalnya kalau daging yang kebutuhan yang hadiah-hadiah tadi. Bukan sekedar untuk makan sebagai protein yang menguatkan. Pemirsa sekalian, demikian mudah-mudahan ibadah kurban yang sementara kita rancang sama-sama tercapai makna
ibadah mahdhanya kepada Allah, dan makna sosialnya, dimensi sosialnya bisa kita rasakan secara bersama dan dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip syar'i. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.